ibu, mungkin mitra-mitra DSN, para ibu-ibu yang ada di rumah, tentunya punya pengalaman-pengalaman kaitannya dengan bisnis DSN. Karena kalau bicara tema Hari Ibu adalah bentuk apresiasi bahwasanya sosok ibu itu sosok yang pahlawan di keluarga, termasuk mitra-mitra DSN yang para wanita pun jadi sosok pahlawan. Dan sambil kita pengalaman masing-masing ya, nanti silahkan komen, karena hari ini kita pun juga akan gali pandangan Ibu Sari kaitannya sama keistimewaan sebagai sosok perempuan yang ada di keluarga kecilnya. Ada suami, ada anak, seperti apa? Oke, Bu Sari. Sebelum kita bicara tentang kulinernya ya, saya ada pertanyaan ini. Perasaannya bagaimana sih Bu? Boleh ceritakan sedikit Bu? Gambarkan perasaan sebagai sosok ibu, kalau saya bilang sih ya pahlawan lah di keluarganya ya. Apalagi tanggal 22 itu adalah Hari Ibu. Jadi legitimasi dari perempuan sebagai sosok ibu itu syah gitu lah. Perasaan Bu Sari bagaimana? Boleh ceritakan Bu? Saya sebagai seorang ibu merasa bersyukur dan berterima kasih sekali, juga merasa istimewa karena di Indonesia juga ada Hari Ibu. Dimanapun kayaknya ada Hari Ibu ya. Karena memang seorang ibu itu spesial sekali. Mereka bisa jadi bapak, mereka juga jadi ibu, bisa jadi teman buat anak-anak ya. Tapi saya nggak tahu apakah bapak juga bisa jadi seorang ibu. Nah itu pertanyaannya. Iya. Ibu pas, bisa jadi seperti bapak bisa, bekerja bisa, semua bisa. Kebanyakan ibu-ibu itu multi talenta. Bekerja bisa, mengasuh anak bisa, mengasuh rumah tangga bisa, dan bisa, menata rumah juga bisa, semuanya bisa ibu-ibu itu. Iya. Kayaknya dan Hari Ibu itu hebat sekali. Memang perempuan atau ibu memang harus diberi penghargaan. Gitu. Iya betul sekali Pak Joko. Apa yang disampaikan Bu Sari tadi ya. Tadi ada pertanyaan Bu Sari, apakah seorang bapak bisa menjadi seorang ibu? Itu menurut saya pertanyaan yang luar biasa Pak Joko ya. Karena ini ada kejadian ke diri saya pribadi gitu Pak Joko ya. Pernah waktu satu saat Pak Joko, jadi istri saya ini mau pergi kondangan Pak Joko. Jadi biasanya anaknya dibawa gitu kan. Jadi waktu itu karena dia misalnya buru-buru mau pergi, saya bilang anak tinggal saja, saya bilang gitu kan. Anak saya 2 dulu tuh Pak Joko, masih 2 ya. Anak tinggal saja. Dia bilang, dia pertanyaannya, yakin mau ditinggal katanya kan, tinggal sama saya gitu kan. Yakin saya bilang gitu kan. Nah, setelah dia pergi kondangan Pak Joko, saya menjaga 2 anak Pak Joko. Pertama sih adem-adem aja, mereka duduk nonton TV. Nah, setengah jam kemudian ada yang manjat-manjat, ada yang kesini, ada yang pokoknya sampai istri saya balik itu kayaknya 2 jam itu merasa 2 hari gitu Pak Joko. Sampai dia balik gitu Pak. Itu hal contoh yang kecil Pak Joko. Jadi betul apa yang dikatakan Bu Sari, sebuah apresiasi kepada ibu-ibu di seluruh dunia ini bahwa pemerintah juga ya bahkan mencanangkan bahwa setiap tanggal 22 Desember itu adalah Hari Ibu ya. Itu saya pikir logis sekali Pak Joko. Betul sekali Pak Joko. Bagaimana Bu Sari? Boleh lanjutkan apa yang tadi kan mungkin masih ada satu sesi di mana tidak hanya cuman sebagai ibu saja, tapi jadi pahlawan di keluarga itu rasanya seperti apa sih Bu? Jadi memang kita ini sebagai ibu adalah juga role model buat anak-anak ya. Karena tingkah laku anak, sikap anak itu bisa kita lihat dari orang tua. Kalau mungkin bapak tugasnya bekerja, otomatis ibu yang di rumah. Jadi ibu yang mungkin kerja di rumah atau mereka tidak bekerja, juga tetap bagaimana caranya kita itu mendidik anak-anak menjadi orang yang baik, attitude-nya juga baik, agamanya juga baik. Nah, semua ibu loh itu ya. Bapak ya, jadi ibu semua yang tanggung jawab semua adalah ibu. Jadi memang termasuk berat juga tugas ibu. Tapi wanita-wanita yang sebagai ibu, saya
saya acungi jempol, mereka hebat. Karena mereka bisa mengerjakan semua dari pagi sampai malam, juga harus bekerja, harus mengatur rumah tangga, mengatur anak-anak, bagaimana kesehatan anak, makanannya anak, dan harus memikirkan besok menu apa yang harus kita masak buat anak-anak, buat kita. Itu dia, Pak Joko. Itu dia kata kuncinya, Pak Joko. Besok menu apa untuk anak-anak, Pak Joko? Bagaimana menjaga keluarga, anak-anak tetap sehat. Nah, itu kan ya, Pak. Iya, betul sekali, Ibu. Ya, Pak Dedi, sebelum bicara menu, Pak Dedi ya, saya juga mau eksplor lagi pandangan sosok Ibu sebagai mitra DSN ya. Artinya gini Bu, bagaimana pandangan Bu Sari ya, kalau dikaitkan dengan bisnis yang sekarang Ibu jalankan bersama DSN, boleh sharing? Ya, boleh. Jadi kita setiap hari tetap konsumsi produk DSN, terutama RGGL. Jadi mereka belum bangun tidur, saya sudah bangun subuh ya. Setelah sholat subuh itu kita siapkan RGGL yang sudah saya sek di dalam botol. Nah, jadi mereka bangun pagi mereka harus minum RGGL yang sudah saya sek. Saya kasih air sedikit, saya buka, itu sudah saya siapkan di meja. Jadi mereka bangun tidur, siapkan air putih dan RGGL itu untuk dikonsumsi pertama kali sebelum lain-lainnya. Jadi ada jeda untuk mereka mandi, baru mereka sarapan. RGGL ada untuk keluarga saya. Karena sudah saya siapkan pagi itu di meja, mereka belum bangun sudah saya siapkan. Adakah Bu pernah komplain dari keluarga apa-apa kok DSN? Ada pernah mungkin pengalaman? Pertama mereka nggak suka karena apa? Rasanya pahit. Apalagi kalau disik itu kan pahit juga rasanya ya. Makanya saya bikinkan sedikit biar dia nggak bosan. Saya bikinkan sedikit, saya sediakan air hangat di sebelahnya gitu. Jadi habis minum rasanya pahit, dikasih air hangat. Jadi luar biasa sekali Bu Sari ini dalam Pak Jody. Jadi betul kata beliau bahwa ibu ini adalah role model buat anaknya. Jadi ibu ini adalah yang pagi-pagi saja anak beliau sudah mengkonsumsi RGGL Pak Joko. Mungkin banyak anak-anak di luar sana pagi-pagi sudah makan lontong, udah makan nasi gemuk gitu seperti itu ya. Anak sekarang seperti anak saya kan SMA, yang kelas 2 kan SMA kelas 2. Jadi kegiatannya kan full day ya. Jadi sekolah dari pagi kan sore. Otomatis mereka harus kita jaga kualitas kesehatannya, juga makanannya. Jangan sampai mereka sakit, tidak bisa konsentrasi belajar. Jadi ya itu sekarang hampir semua TK pun juga pelajarannya sudah full day semua. Oh gitu. Ya, kalau dari sisi produknya Bu ya, kalau dari sisi peluang usahanya. Bagaimana menurut pandangan Bu Sari? Ada komplain nggak dari anak atau suami gitu? Kalau komplain enggak. Pertama memang susah mereka untuk mengerti. Lama saya harus mengenalkan produk DSN. Saya harus minum terus di depan mereka. Sampai mereka, kenapa sih kok mau kopi lain? Coba aja saya bilang. Ini benefitnya banyak buat saya. Tapi ketika hampir berapa tahun mereka juga baru mau untuk konsumsi produk DSN. Karena saya setiap hari harus di depan mereka minum terus. Di depan mereka terus tanpa bosan-bosan. Pagi hari saya seperti salad sayur, itu pun saya langsung kasih Vichigo. Itu di depan mereka. Jadi saya nggak makan nasi. Pagi kentang, sayur, brokoli, saya tuang Vichigo. Biar mereka tahu, ini loh saya konsumsi juga. Iya. Dan saya memang jarang sakit. Itu benefit juga yang saya terima untuk diri saya sendiri. Karena testimoni diri sendiri itu penting sebelum kita menjual produk, kan gitu Pak. Iya. Kita harus meyakinkan diri kita sendiri dulu ya Bu Sari ya. Itu memang yang saya lakukan seperti itu. Ya oke Bu Sari, kalau saya lihat lagi Bu Sari kan kalau nggak salah Bu Sari kan ada salon ya di rumah Bu Sari ya. Iya betul. Ada salon gitu kan. Juga Bu Sari punya tim gitu kan. Boleh cerita dikit Bu Sari, maksudnya kegiatan DXN di tempat Bu Sari itu seperti apa sih dengan tim-tim yang ada di situ? Apa aja yang dilakukan gitu Bu?
Jadi memang karena saya punya salon kecantikan untuk treatment wajah, facial memang saya andalkan adalah Aura Cantik. Ya. Nggak ada yang lain, jadi langsung saja facialnya ini saya pakai facial Aura Cantik herbal gitu. Pasti mereka tanya herbal seperti apa ya? Gitu. Nah, jadi kita promonya di situ memang. Sekaligus kita facial pun kita juga jelaskan ke customer. Ini pakai ini fungsinya ini buat tubuh, fungsinya buat wajah seperti ini. Kita pakai VGO buat wajah tapi bisa buat minum, dikonsumsi, diolah sebagai dressing atau macam-macam gitu. Nanti maskernya segini fungsinya buat ini. Nah, di situ jadi saya menawarkan itu sambil bercerita gitu, kasih menu di salon gitu untuk treatment facial. Dan juga saya ajarkan kepada tim saya bahwa produk ini bisa multifungsi, 2 keuntungan yaitu untuk dikonsumsi secara luar, kita pakai untuk facial atau kita konsumsi secara dalam ya. Jadi nggak ada produk loh yang biasanya 2 fungsi itu. Kalau DSN itu hebat karena multifungsi, 2 keuntungan gitu loh. Iya. Kita lebih ngirit untuk perawatan wajah terutama. Banyak orang mereka nggak pingin jelek kok Pak, pinginnya cantik semua. Iya. Jadi kalau di tempat lain mungkin orang mulainya dari minuman kesehatan ya Pak Joko, mulai dari produk pupuk atau plan activator gitu kan. Kalau Bu Sari memang dia memanfaatkan kelebihan dia dalam bidang facial ini Pak Joko ya. Dia memanfaatkan produk-produk ini, mungkin mengajak orang lebih gampang juga Bu ya, karena semua perempuan pasti ingin cantik ya Bu ya, ingin glowing gitu seperti itu Bu ya. Tantangannya di situ, tantangannya di era modern adalah dengan bahan kimia dan bahan natural herbal ya. Kita kan natural herbal. Gimana caranya kita merubah cara berpikir wanita-wanita sekarang yang ingin glowing instan dengan cara herbal natural punya produk DSN. Oke, Bu Sari, kalau tadi Pak Dedi keburu-buru bertanya tentang apa produk-produk DSN untuk kecantikan. Saya mau tahu apakah Bu Sari bisa masak? Tiap hari saya harus berpikir bagaimana menu pagi besok. Jadi malam itu saya harus mikir menunya besok apa ya, Itu tugasnya seorang ibu. Hampir tiap hari kita harus berpikir. Nah, coba Pak Dedi ya, sambil kita lihat demo yang Bu Sari sudah siapkan ya. Boleh ya, nanti sambil kita sharing karena balik lagi kita konsentrasinya adalah kuliner. Siapa tahu karena audiens yang nonton dari mana kulinernya kok kita bicara tentang kesehatan aja. Padahal Oke, kita lihat ya. Betul.
apa? Kalau apa ya? Kalau saya tahunya oseng-oseng ya. Iya, kalau di Jawa ya cah, orangnya bilang dicah, dioseng-oseng karena bunyinya oseng-oseng gitu ya. Makanya orang bikin oseng-oseng gitu. Sangat Nah, mudah sekali karena hanya pakai bumbunya hanya pakai bawang putih. oh, Bawang ya. putih digeprek aja di 4 siung atau 3 siung sesuai dengan berapa banyak daunnya gitu aja. Terus karena di rumah kalau nggak punya minyak bisa gunakan VCO, tapi dengan cara apinya nggak terlalu besar, apinya kecil aja karena VCO kan sudah prosesnya sudah bagus ya Pak, supaya tidak hilang manfaatnya. Kita gunakan apinya kecil hanya untuk membuat daun ginseng ini layu sedikit gitu, karena daun ginseng juga nggak bisa terlalu sampai panas, dia hanya setengah matang saja kita konsumsinya. Oh gitu. Sedetail itu Pak Dedi, dengan api kecil pakai VCO. Nah, karena kalau Pak Dedi sering jelasin ya, kalau bicara VCO kan sistemnya full proses ya Pak Dedi ya. Boleh sharing sedikit Pak Dedi? Ya, karena memang betul kata Bu Sari tadi, Pak Joko, dia kan tadi cuma menggunakan panas yang sedikit ya. Sebetulnya kalau VCO itu boleh dikasih panas ya. Kalau VCO DXN ini kalaupun dia kena panas, dia manfaatnya cuma akan berkurang sedikit saja Pak Joko. Tidak akan banyak. Lain kalau ada VCO di luar sana ya. Jadi memang betul apa kata Bu Sari tadi. Tapi yang menarik lagi ya, mungkin saya tadi Pak Joko nanya saya, nanti saya akan nanya balik ke Bu Sari ya. Dan tertarik tadi yang VCO Bu Sari dressing di terakhir tadi Bu Sari ya, yang di setelah selesai masak tadi VCO-nya ditaburin di atas atau ditetesin di atas makanan itu ya. Kalau dari pengalaman Bu Sari ini kan kami tadi cuma lihat videonya Bu, belum merasakan masakan tersebut ya. Itu kayaknya luar biasa enaknya, tapi harus dicoba itu Pak, harus dicoba. Ya betul sekali, ilmu dari Bu Sari ini luar biasa. Mungkin kalau pertanyaan saya Bu, kalau terakhir tadi maksudnya Ibu pasti merasakan ya, apa bedanya Bu, Ibu kasih VCO itu dengan tidak Bu? Apa bedanya rasanya itu apa bedanya Bu? Biasanya kalau sambal dabu-dabu itu, kalau yang umumnya biasanya sudah dirajang-rajang gitu bumbunya. Kalau yang saya pakai kan cabai rawit hijau bisa sama cabai rawit yang merah. Habis itu saya kasih daun serai yang masih muda karena kalau tua keras. Jadi kita pakai daun serai. Daun serai juga ngambilnya di rumah, kita tanam sendiri. Lomboknya pun cabainya kita juga tanam sendiri. Jadi kita potong-potong daun serainya sama daun cabenya juga dipotong-potong. Terus habis itu kita kasih daun jeruk supaya rasanya seger. Kita daun jeruknya juga dipotong-potong. Terus tomat juga bisa dipotong-potong. Habis itu kita pakai bawang merah dipotong-potong. Kalau bawang merah kan umum kita makan sate. Kalau di Malang itu makan bumbu sate itu kan pakai bawang merah ya, bawang merah mentah gitu. Nah, biasanya kalau sambal dabu-dabu itu ada yang minyak panas, langsung aja setelah dirajang semua disorkan gitu ke ini. Nah, tapi kita pakainya nggak seperti itu, supaya rasanya lebih fresh, seger, dikasih lemon, biar segar. Kita nggak pakai minyak panas, tapi kita tuangkan VCO, lebih ada gurihnya dan seger. Kecut-kecut seger dan gurih. Ya, karena Pak Joko saya ada pengalaman dengan dabu-dabu ini ya. Kalau nggak saya punya kawan dulu Bu, orang Manado Bu ya. Kalau nggak salah ini masakan dari Manado ya Bu. Kalau saya nggak salah ya. Kalau betul. Ya, kita nyontek dari Manado. Iya, dari Manado kawan saya itu dia bikin dabu-dabu itu tuh Pak Joko. Itu enak Pak Joko, luar biasa enaknya karena segar ya. Tetapi saya nggak tahu kalau dicampur lagi dengan VCO ini rasanya lebih gurih kata Bu Sari ini Pak Joko. Ini saya mau ada gurihnya. Ya. Apalagi kalau di Malang itu kan, kalau Malang Selatan itu banyak pantai. Mereka itu penghasil ikan tuna segar. Jadi ikan tunanya itu bisa dicocolkan sama sambal dabu-dabu itu. Atau ikan tunanya dipanggang dulu, baru kita cocol pakai sambal juga oke. Wow, mau cepat-cepat eksekusi nih Pak Joko. Boleh, harus dicoba. Iya betul sekali Bu, karena itulah keragaman masakan Nusantara kita Bu ya. Kita bisa lihat resep dari
daerah-daerah lain di Indonesia yang kaya akan rempah-rempah dan juga kaya akan bahan-bahan dapur ya Bu ya. Contohnya dabu-dabu yang Ibu sebut tadi ya. Ya, tadi dulu saya pernah konsumsi itu, kayak kita pernah makan di rumah kawan saya orang Manado. Itu karena dia itu kayak sambal apa ya? Dia itu nggak diapa-apain. Sambal mentah kayaknya Bu ya, seperti itu. Kalau di Bali itu sambal mata. Di Bali kan juga ada namanya sambal mata ya, seperti itu. Mata Pak tadi, bukan mentah, mata. Mata. Kalau di Jawa mentah. Iya. Bahasa kitanya mentah ya Bu ya. Iya. Oke, lanjut Pak Joko. Menarik Pak Dedi. Kalau Pak Dedi sih buru-buru. Saya tadi soalnya masih tertarik sama bahasan yang pertama ya. Bahasan pertama adalah karena pasti ada banyak pertanyaan. Kenapa pilihannya daunnya daun ginseng? Kalau kira-kira kalau daun yang lain bisa nggak? Apakah juga pakai harus dipanasin? Karena kalau melihat beberapa cara ya, kayak kita bikin salad Bu. Bikin salad kan cukup di dressing aja ya, di dressing. Ya mungkin daun ginseng diganti pucuk ubi gimana, kan pucuk ubi dimakan semua ya Pak Joko ya. Itu bagaimana kira-kira ya Pak Joko? Kenapa harus daun ginseng ya Pak Joko? Memanfaatkan yang ada di depan rumah Pak, juga suasananya lagi dingin ini cocok daun ginseng itu biar anget, nggak cepat flu, nggak cepat batuk, karena juga menguatkan paru-paru juga. Iya. Bu Sari, kalau melihat bisnis DSN ya, kalau Ibu tadi dengan resep ini ya the Ginkgo ya. Ginkgo, ya Pak. Itu kan memanfaatkan yang namanya VCO Home Natura produk DSN ya. Iya. Karena beberapa sebelum-sebelumnya kan ada spirulina. Nah, ini Bu Sari fokus dengan VCO Home Natura. Adakah pengalaman Bu, mungkin waktu pas event apa Ibu sampai begitu minded dengan VCO kita? Apakah kalau yang sering memang saya pakai untuk facial. Jadi kalau dulu kan minyak linsi karena ada VCO, sekarang saya memang gunakan untuk VCO untuk facial wajah. Dan itu kan antibakteri. Kalau orang biasanya pakai massage itu untuk kulit berminyak atau berjerawat, itu mereka takut kadang untuk minyak. Karena apa? Biasanya menambah jerawatnya lebih banyak keluar. Tapi untuk VCO, karena VCO mempunyai antibakteri, otomatis ketika kita facial, walaupun dia berjerawat, tapi cepat kering. Karena kandungan antibakteri yang ada di VCO itu yang membuat jerawatnya semakin kering. Makanya malah saya lebih senang pakai VCO untuk massage wajah. Dan itu bisa digunakan setiap hari. Bangun tidur, kita facial sendiri, massage sendiri. Setiap hari bisa digunakan atau sebagai pelembab wajah di malam hari. Biasanya malam hari orang kan pakai serum atau pakai krim malam. Itu diganti aja pakai VCO. Bangun tidur baru dibersihkan. Gitu ya. Saya ke Pak Dedi deh. Pak Dedi, kalau ngomongin VCO ini Pak Dedi sering saya tanya-tanya. Kalau tadi Bu Sari kan untuk facial ya. Karena pada dasarnya itu bukan minyak VCO-nya, tapi yang terkandung di VCO Home Natura itu adalah ada asam laurat. Yang boleh sharing Pak Dedi, asam laurat yang terkandung di VCO. Ya betul sekali Pak Joko, asam laurat itu adalah sebuah asam yang terkandung di beberapa minyak ya. Salah satunya adalah minyak kelapa murni atau kita kenal dengan VCO Pak Joko ya. Betul apa yang disampaikan Bu Sari tadi, kalau asam laurat ini sangat ampuh dalam membunuh bakteri ataupun kuman ya Pak ya, ataupun sejenis ya virus gitu Pak Joko ya. Jadi memang dia kalau ditempelin ke wajah gitu Pak Joko bagus ya. Jadi dia tidak akan menambah jerawat yang ada di muka kita, bahkan lebih kinclong lagi Bu Sari ya. Dan satu lagi, biasanya kan ada persepsi di masyarakat bahwa kita facial itu tidak boleh sering-sering ya. Mungkin seminggu cuma sekali atau 2 kali ya. Justru kalau VCO menurut saya kalau setiap hari pun tidak masalah ya, sampai sama seperti Bu Sari tadi bilang. Kalau biasanya kita kalau malam-malam pakai serum, pakai apa gitu kan. Sekarang semua kita ganti pakai VCO karena VCO terbukti dan aman digunakan untuk wajah. Ya begitu Pak Joko.
Oke, thank you Pak Deddy. Wah, kayaknya meyakinkan sekali kalau bicara asam laurat yang terkandung di VCO. Balik lagi kepada Bu Sari, peluang Ya Pak. Peluang VCO yang Home Natura kita punya itu dalam kepentingan bisnis Bu Sari di Jawa Timur, terutama di Malang. Boleh sharing Bu? Ya, kebetulan karena memang basicnya saya salon, juga saya pasarkan bahwa VCO DXN itu tidak hanya untuk facial wajah, tapi bisa dikonsumsi, khususnya ibu-ibu yang takut perutnya buncit. Kebanyakan mereka, kalau sudah ibu-ibu kan perutnya semakin maju ya Pak ya. Sama bapak-bapak juga seperti itu. Medan, salam sehat, salam rindu buat sahabat cantik Ibu Sari. Salam juga buat Bunda cantik, selalu sehat dan semangat dan selalu bahagia dan sukses bersama DXN. Ini juga ada Ibu Hatifah, pengalaman Bu bersama Hatifah, Bu Sari. Jambi. Naik bentor keliling kota Medan. Ya. Kapan-kapan kita ulangi lagi Bu Hatifah. Ya lanjut Pak Joko, pertanyaan tadi Pak Joko. Ya Bu, dari pengalaman Bu Sari sendiri, tidak hanya cuma buat diri sendiri ya. Waktu itu kan ada event di mana Ibu, yang saya dapat info ya dari tim kita di Surabaya itu sempat diborong ya, ada yang borong VCO. Itu caranya gimana Ibu waktu itu memperkenalkan VCO kepada mitra-mitra Ibu di Malang Bu? Boleh mungkin Ibu ada nyenggol siapa grup Ibu yang ada di Malang, mungkin salam-salam dulu. Kebetulan tim saya itu kebanyakan bekerja, jadi makanya kenapa saya harus live sendiri, karena mereka juga harus bekerja. Semua adalah perempuan-perempuan yang multi talenta, yang harus bekerja, juga harus menjadi seorang ibu ya. Jadi saya mau salam-salam, mereka lagi bekerja semua Pak. Ya nggak apa-apa. Jadi waktu itu ya salam buat Bu Elvi, Bu Ribut, juga Bu Leli. Selalu sukses, semangat menjadi ibu yang mandiri, juga menjadi pekerja yang selalu hebat, dan jangan lupa konsumsi RGGL dan VCO untuk setiap hari masak ya buat anak-anak dan keluarga. Tuh, Bu Sari dapat kalau salam yang dari Prancis. Oh, waalaikumsalam. Thank you for your come in my channel now. Kalau yang kemarin untuk promo VCO launching, memang saya tekankan bahwa VCO ini bagus untuk terutama itu untuk mengecilkan perut ya Pak ya. Karena ibu-ibu itu pada khawatir semua, gimana ini perut ini kok bisa maju terus gitu, nggak mundur-mundur gitu ya. Karena mungkin mereka juga makan dan olahraga yang kurang dan konsumsi mungkin produk yang kurang bagus, nggak begitu paham bagaimana cara mengatasinya. Makanya saya kenalkan VCO ini bisa mengecilkan perut. Percuma olahraga terus kalau tanpa diimbangi
makanan herbal atau konsumsi produk-produk herbal yang bisa mendukung untuk mengecilkan perut, dan salah satunya adalah VGO. Makanya mereka antusias sekali untuk borong VGO. Waktu itu alhamdulillah 50 VGO, 50 botol VGO waktu kita launching. Ya mungkin tanggapan tadi Pak Bu Sari yang tentang perut maju tadi ya, saya komentar lagi ya. Saya tertarik sekali dengan materi perut maju tadi. Mungkin saya habis olahraga, Bu Sari, mungkin mereka tidak habis olahraga itu kan kita seharusnya konsumsi makanan-makanan sehat. Contohnya visio ini ya. Mungkin habis olahraga makan mie ayam 1 porsi kan, habis itu bakso lagi, habis itu nasi goreng. Nah, itu penyakitnya Pak Bu Sari ya. Itu tambah maju jadinya kan. Tapi kalau besok kita ubah lagi, misalnya habis olahraga kita konsumsi visio yang tadinya maju 2 langkah mungkin akan mundur 1 langkah. Mundur. Ya. Ya betul sekali. Jadi gini Pak, jadi kalau yang suka olahraga, kita rubah menunya adalah, kalau saya kan sukanya salad sayur ya. Jadi kita misalnya kayak sawi atau apa namanya, kalau di Jawa sih sawi hijau itu loh ya Pak, sawi daging. Nah, atau kailan juga bisa ya. Itu kita rebus atau kita kukus dulu, juga kentang untuk pengganti nasi. Baru kita kasih VGO. Kadang orang kan minum VGO itu nggak enak rasanya karena kok minyak nek gitu ya. Nah, kita siasati dengan seperti itu. Kita gunakan salad aja untuk gantinya konsumsi VGO. Secara otomatis kan juga masuk ke dalam tubuh gitu. Iya. Itu yang praktis dan pasti sehat. Saya yakin pasti sehat. Iya. Salad di dressing dengan VGO, Bu ya? Iya. Buah pun bisa diganti gitu. Jadi olahraga harus nggak makan yang bakso gitu-gitu, gantilah buah tapi pakai sausnya VGO. Semoga tukang bakso nggak melihat tayangan ini Bu Sari, nanti mereka menghalangi rezeki mereka. Ya. Oke, lanjut Pak Joko. Seru. Kalau bicara produk VCO untuk dengan kreativitas seperti yang Bu Sari tadi disampaikan ya, mungkin ada ajakan atau himbauan kepada mitra-mitranya yang di Malang atau bahkan mungkin mitra-mitra DS secara keseluruhan ya Bu Sari ya. Kaitannya apakah harus beli VCO semua? Apakah harus tersedia di rumah? Boleh Bu, ajakannya Bu, silakan Bu. Kalau kita sebagai mitra DSN harusnya bisa memanfaatkan produk-produk DSN untuk konsumsi harian kita di rumah. Jadi paling enggak itu di rumah itu harus tersedia produk. Kalau misalnya kita berbicara dengan VGO, kita gunakan VGO yang sama dengan sudah saya lakukan, bisa dipakai tumis atau cah sayur mayur. Insya Allah anak-anak suka kok kalau misalnya kita masukkan di sayuran, karena rasanya lebih gurih, lebih enak daripada minyak biasa. Minyak biasa nggak ada rasa, tapi kalau VGO kan ada gurihnya. Jadi kita sediakan VGO untuk tambahan sayuran tumis-tumis atau salad sayur atau salad buah. Nah, benefitnya kan banyak, kesehatan juga dapat. Nanti kita beli di DXN produknya poinnya juga dapat, bonusnya juga dapat, ya. Jadi kan banyak cashback yang kita peroleh dengan kita konsumsi produk-produk DSN. Iya. Oke. Silakan Pak Dedi, satu pertanyaan lagi, monggo silakan. Sebelum kita. Oke Bu Sari. Kalau kita lihat ya dari apa yang Bu Sari sampaikan tadi, bahwa memang sebetulnya gampang ya kita buat masakan ya ataupun sarapan ya dengan menggunakan produk DSN ya. Apalagi kita punya minyak yang sangat bagus sekali ya. Contohnya seperti VCO tadi ya Bu ya. Mungkin kalau pertanyaan saya Bu Sari, kalau tadi itu kan menu-menu ringan kayaknya Bu ya. Menu-menu yang bagaimana untuk sarapan gitu. Mungkin Ibu pernah juga membuat mungkin untuk minuman mungkin ataupun makanan yang agak berat gitu. Pernah Ibu coba pakai VCO Bu? Kalau VGO saya pernah pakai bikin cookies sama roti.
kayak roti bolu, itu gantinya margarin kita bisa gunakan VGO. Dan kita kayak roti kering, nanti kalau habis ini kan hari raya, mudah-mudahan ibu-ibu yang sudah jadi mitra DXN diganti margarinnya pakai VGO, jadi bisa nambah omset roti dan DXN-nya ya, produk-produk DXN ya. Habis ini kan lebaran Pak ya, banyak bikin cookies-cookies yang kita gabung dengan VGO. Ibu DXN sudah banyak yang hebat-hebat, pinter-pinter semua Pak. Saya lihat mereka bikin cookiesnya, kue-kue lebaran juga sudah hebat-hebat semua. Iya. Oke Pak Joko, lanjut. Oke Pak Dedi, rupanya udah hampir 1 jam ya kita bersama Bu Sari. Sharing-sharing kaitannya dengan kuliner, karena hari ini kita berkesempatan resep menunya adalah the ginkgo, ginseng dan VCO. Sama dabu-dabu ya, mungkin sudah dabu-dabu versi dari VCO ya. Karena masing-masing daerah kan tentunya mungkin ada tergantung potensinya ya, buah-buahan berbeda-beda untuk penggunaan. Kalau saya sukanya tomat hijau sama tomat merah, dipotong-potong kan. Kalau tadi saya lihat Bu Sari dengan cabai, kemudian daun serai, lemon, karena memanfaatkan tanaman di depan rumah. Oke. Terima kasih Bu Sari. Ya, yang terpenting Pak Dedi, apapun bentuk kreativitasnya, yang penting dalam poin kita bersama DSN ya, sekreatif mungkin, karena banyak hal yang bisa dieksplor dari bisnis di DSN. Walaupun marketing plan-nya adalah yang sering Pak Dedi sampaikan itu di program marketing plan, tapi produk-produknya itu bisa di-create sedemikian rupa Pak Dedi, supaya mitra-mitra yang ataupun prospeknya itu juga tertarik dengan bisnis kita. Dan hari ini kita banyak belajar dari sosok ibu yang keren banget, yang menginspirasi. Jadi semoga jadi semangat ibu-ibu yang lain DSN ya dalam bikin kreativitas. Saya minta Bu Sari mungkin ada kata-kata motivasi buat mitra-mitra kita, silakan. Termasuk diri kita sendiri ya, termasuk saya juga, silakan. Oh gitu. Karena ini khususnya Hari Ibu, saya mau memotivasi ibu-ibu, untuk ibu-ibu ya Pak, bapak-bapak juga boleh. Selamat Hari Ibu untuk wanita-wanita hebat dimanapun Anda berada, juga mitra DXN, ibu-ibu hebat, mitra DXN. Tetaplah menjadi wanita mandiri, tetaplah menjadi wanita-wanita hebat yang multi talenta, yang selalu sayang keluarga, selalu hebat di mata keluarga, juga selalu berusaha semaksimal mungkin untuk anak-anak dan keluarga, dan tidak lupa dengan kodrat kita sebagai wanita. Boleh mandiri, boleh hebat, boleh pintar untuk bekerja, tapi kita tetap punya kodrat sebagai wanita, punya batasan-batasan yang kita harus selalu ingat ya. Untuk mitra DXN dimanapun berada, yang sudah bergabung menjadi mitra DXN, mari kita tetap berusaha maju dan jaya bersama DXN. Jangan